Di tengah hiruk-pikuk kota Medan yang penuh misteri, warga diguncang oleh penemuan mengerikan. Daging manusia yang dijual secara diam-diam di warung-warung makan populer sebagai rendang atau gulai biasa. Raja Sihombing, seorang wartawan muda dari koran lokal Medan Tribune, memulai investigasi setelah menerima tip anonim yang membawanya ke warung Mak Gondut di pinggiran kota. Apa yang ia temukan bukan sekadar pembunuhan sadis, tapi jaringan perdagangan organ dan daging manusia yang brutal, melibatkan pabrik pengolahan tersembunyi milik PT Surya Protein Indo. Di balik fasad dermawan dan pahlawan rakyat, Dr. Isna Boru Manurung, seorang pejabat kesehatan kota yang dielu-elukan karena sumbangan medisnya, ternyata menjadi dalang kejahatan ini. Dengan bantuan ajudannya, Bagas Nainggolan, dan perwakilan asing Joni Surbakti, Isna menjalankan proyek gelap Meat of Tomorrow, MOT mengolah tubuh manusia, dari korban hilang, tahanan, hingga anak jalanan, menjadi protein sintetis untuk diekspor dan dijual lokal. Cerita ini penuh ketegangan investigasi ala detektif, dengan adegan kejam seperti pemotongan tubuh hidup-hidup, pengkhianatan militer, dan pengejaran brutal di malam gelap Medan. Sore itu, udara di pinggiran Medan terasa lembab dan berat, seperti napas kota yang sedang menahan rahasia busuk. Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan air keruh di jalan tanah becek yang licin, penuh lumpur merah khas tanah Sumatera Utara. Dari kejauhan, lampu papan nama warung Mak Gondut, bertuliskan, rendang asli Batak, daging segar, berkelap-kelip tak stabil, seolah ikut menyembunyikan kegelapan di balik cahaya kuning kusamnya. Raja Sihombing, wartawan muda dari Medan Tribune, turun dari motornya yang sudah usang, sambil menyalakan rokok kretek yang baunya bercampur dengan angin lembab. Usianya belum genap 30 tahun, tapi wajahnya sudah menampakkan gurat lelah yang dalam, seperti orang yang terlalu sering menyaksikan kebusukan dunia tanpa bisa mengubahnya. Matanya, yang dulu penuh api semangat, kini redup, dihantui kenangan masa kecil sebagai anak yatim yang dibesarkan di panti asuhan Medan. Ia datang ke warung ini bukan untuk makan, melainkan karena email anonim yang masuk 2 malam lalu. Pesannya singkat dan mengganggu. Kalau mau tahu rahasia terbesar Medan, datanglah ke warung Mak Gondut. Bau yang kamu cium bukan dari sapi. Itu dari saudara kita sendiri. Awalnya, Raja mengira itu lelucon murahan dari kompetitor surat kabar. Tapi setelah beberapa warga di sekitar Lubuk Pakam, daerah pinggiran Medan, mengeluh soal bau aneh dari belakang dapur warung, naluri jurnalistiknya menolak diam. Saat melangkah mendekati warung, aroma tajam seperti daging busuk bercampur darah segar langsung menusuk hidungnya, membuat perutnya bergejolak. Ia menoleh ke arah belakang bangunan kayu sederhana itu. Di sana, sebuah tong besar berdiri di sisi dapur yang gelap, asap tipis keluar dari lubangnya seperti napas setan. Lalat-lalat mengerubung seperti badai kecil yang bising, menambah nuansa mengerikan pada tempat yang seharusnya hangat dengan aroma masakan Batak. "Mas, jangan dekat-dekat ke situ," suara perempuan tua memecah keheningan. Ia muncul dari dalam warung, menenteng ember air kotor. Wajahnya keriput tapi matanya tajam seperti menyimpan beban rahasia yang terlalu berat. Itu Mak Gondut Boru Simanjuntak, pemilik warung yang dikenal sebagai janda tangguh, tapi hari ini suaranya gemetar. Raja tersenyum sopan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Saya wartawan, Bu. Raja Sihombing dari Medan Tribune. Mau nanya soal bau aneh di sini." Warga bilang seperti daging manusia. Mak Gondut diam sejenak, matanya berkaca-kaca, seolah kata-kata Raja menyentuh luka lama. Ia menggeleng pelan, suaranya nyaris berbisik. "Saya cuma kerja di sini, Nak. Hidup sudah susah, jangan tambah-tambah. Tanya aja sama pemilik yang lain, tapi dia lagi nggak ada. Udah 3 hari nggak balik." Raja mengulang dengan hati-hati, "Enggak balik, Bu? Kemana?" Mak Gondut menatap tanah, air mata mulai menetes pelan. Katanya ke pusat kota beli bahan. Tapi sejak dia pergi, dapur ini gak boleh dibuka. Barangnya lagi ditimbun. "Nak, saya punya anak kecil di rumah. Kalau ini terbongkar, apa yang akan mereka makan? Saya cuma ingin hidup tenang, seperti dulu waktu suami masih ada. Dia mati karena kerja keras, tapi sekarang ini lebih buruk dari mati." Dialog itu mengaduk perasaan Raja. Ia merasa hatinya tersayat, mengingat ibunya sendiri yang meninggal saat ia kecil, meninggalkannya sendirian di dunia yang kejam. "Bu, saya paham susahnya hidup. Saya juga yatim sejak kecil, dibesarkan di panti asuhan. Tapi kalau ini benar, kalau daging di warung ini dari manusia, kita harus hentikan.
Demi anak-anak Bu, demi masa depan mereka. Mak Gondut menangis pelan, suaranya parau. Nak, dunia ini sudah gelap. Saya lihat sendiri, malam-malam truk datang, bawa bahan yang bukan sapi. Bau darah segar, jeritan samar. Tapi saya diam karena takut. Kalau saya bicara, anak saya yang bayar harganya. Tolong, nak, jangan paksa saya. Saya sudah kehilangan segalanya. Kata, jeritan samar, membuat kening Raja berkerut. Ia berjalan pelan ke arah tong itu, mengabaikan peringatan Mak Gondut. Tangannya gemetar saat membuka penutup besi yang mulai berkarat. Seketika, hawa panas dan bau anyir menyergap keras, seperti pukulan langsung ke wajah. Ia menahan napas, pandangannya tertuju pada sesuatu yang terapung di permukaan cairan hitam pekat itu. Sebuah tangan manusia dengan kuku masih utuh, cincin emas di jari manisnya yang berkarat. Raja tersentak mundur, perutnya mual, dunia seolah berputar. Ember di tangan Mak Gondut jatuh, menumpahkan air ke tanah. Astagfirullah, suaranya nyaris tak terdengar, tapi penuh keharuan. Ia menatap Raja dengan wajah pucat pasi, air mata mengalir deras. Makanya saya bilang jangan dibuka, nak. Itu tangan adik saya sendiri. Dia hilang bulan lalu, katanya kerja di pabrik. Saya tahu, tapi saya takut bilang. Sekarang apa yang tersisa dari keluarga saya? Raja merasa dadanya sesak, emosi campur aduk antara marah dan iba. Ia memeluk Mak Gondut pelan, suaranya gemetar. Bu, maafkan saya. Saya tak tahu ini terlalu kejam. Adik Bu, dia tak pantas jadi begini. Saya janji, saya akan ungkap ini. Demi adik Bu, demi semua yang hilang. Mak Gondut menangis di bahunya. Nak, hati-hati. Mereka kuat, punya kuasa. Jangan sampai kau hilang juga, seperti adikku. Kau masih muda, punya mimpi. Jangan biarkan dunia ini memakanmu hidup-hidup. Sebelum Raja sempat bicara lagi, terdengar suara mobil berhenti di depan warung. Dua pria berpakaian seperti pegawai dinas kesehatan turun dengan wajah kaku. Salah satunya menenteng map coklat, yang lain memegang ponsel dan berbicara cepat, seolah menerima perintah dari atasan. Siapa kamu? Tanya pria bermapel mendekati Raja, suaranya dingin seperti pisau. Raja Sihombing, wartawan dari Medan Tribune, jawab Raja tegas, mencoba menyembunyikan getar di suaranya. Pria itu melirik rekannya. Tempat ini di bawah pengawasan dinas. Tidak ada yang boleh masuk sebelum tim resmi datang. Pergi sekarang juga. Nada suaranya bukan sekadar mengusir, tapi mengancam, seperti janji kematian. Ia mundur perlahan, lalu berjalan cepat menuju motornya. Tapi sebelum menyalakan mesin, ia sempat melihat sesuatu di tanah. Setumpuk kantong plastik hitam di belakang mobil mereka. Salah satunya sedikit terbuka, menampakkan potongan daging merah muda pucat, tidak seperti daging sapi, tapi seperti daging manusia. Perut Raja mual lagi, tapi ia menahan, menyalakan motor dan pergi secepat mungkin, meninggalkan Mak Gondut yang masih menangis di ambang pintu. Malamnya, di kamar kos kecilnya di pusat Medan, Raja duduk menatap layar laptop dengan napas berat. Tangannya masih bergetar ketika mengetik catatan pertama, Lubuk Pakam sore ini. Ditemukan potongan tubuh manusia di tong limbah belakang warung. Diduga ada keterlibatan pihak resmi. Namun sebelum ia sempat menyimpan file itu, pesan baru masuk di ponselnya. Nomor tak dikenal, tapi isinya membuat bulu kuduknya berdiri. Kau cepat sekali menulis, Raja. Hati-hati, mereka tahu kau ada di sana. Jangan seperti ayahmu yang hilang karena terlalu nekat. Raja memandang ke jendela. Di luar, suara hujan kembali turun, menutupi derap langkah seseorang yang sedang berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Bayangan gelap terlihat samar di bawah cahaya lampu jalan. Ia mematikan lampu, menahan napas, dan menggenggam kamera di tangannya. Air mata mulai jatuh pelan, mengingat ayahnya yang hilang saat investigasi korupsi bertahun lalu. Ayah, apa ini nasib kita? Selalu dikejar kegelapan? Gumamnya pelan, hatinya penuh keharuan dan ketakutan. Ia tahu satu hal pasti malam itu, bau busuk dari dapur Mak Gondut hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih kejam, yang akan menyayat hatinya hingga ke akar. Pagi itu, kota Medan masih diselimuti kabut tipis yang menempel seperti kain kafan, menyelimuti jalan-jalan sempit menuju pusat kota. Udara terasa dingin dan lembab,
bercampur aroma kopi robusta dari warung pinggir jalan dan asap knalpot truk yang membawa barang dari pelabuhan Belawan. Di depan gedung redaksi Medan Tribune, sebuah bangunan tua bercat biru pudar yang sudah retak di sana-sini, suasana terasa tegang seperti senar biola yang siap putus. 3 mobil polisi berjajar rapi, sirene mereka diam tapi lampu biru merah berkedip-kedip seperti mata setan yang mengawasi. Di balik jendela lantai 2, Raja Sihombing memperhatikan semuanya dari balik tirai tipis yang sudah usang. Matanya sembab karena semalaman tak tidur, dihantui mimpi buruk tentang tangan beracun cincin di tong busuk itu. Sejak kejadian di warung Mak Gondut, hidupnya terasa seperti dikejar bayangan gelap yang tak pernah berhenti. Bayangan yang sama seperti yang menelan ayahnya dulu, saat investigasi korupsi lahan sawit di pinggiran Danau Toba. Kenapa selalu begini, ya Tuhan? Gumamnya pelan. Tangannya meremas secari kertas berisi catatan kasar. Adik Mak Gondut. Hendra. Isna. Siapa dalangnya? Ia tahu apa yang ditemukannya bukan kasus kecil. Tapi ia tak menyangka reaksinya akan secepat ini. Polisi di depan bukan sekadar rutinitas. Itu pesan. Diam, atau hilang. Telepon di meja berdering keras. Memecah keheningan ruangan kecil yang penuh tumpukan koran lama. Raja mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara serak dari ujung sana terdengar seperti jeritan tertahan. Raja, jangan ke kantor hari ini. Semua file kita di situ, mereka bilang kita sebarkan berita palsu. Itu Nina Boru Situmorang, rekan satu timnya di redaksi, seorang jurnalis senior berusia 35 tahun, dengan suara yang biasanya tegas tapi kini pecah oleh ketakutan. Raja merasa dadanya sesak. Nina, apa maksudmu? Aku belum kirim apa-apa. Suara Nina terputus-putus, bercampur isak yang tertahan. Mereka nemuin draft laporanmu di komputer pusat, Raja. Entah gimana bisa bocor. Polisi lagi geledah semuanya. Redaktur kepala sudah ditahan. Katanya tuduhan fitnah terhadap dinas kesehatan. Raja, ini bukan kebetulan. Mereka tahu kau di warung Mak Gondut kemarin. Aku takut. Raja, aku ingat apa yang terjadi pada ayahmu dulu. Kau janji padaku, kalau kita selidiki bareng, kita lindungi satu sama lain. Tapi sekarang, kalau kau tertangkap, siapa yang akan ceritakan ini? Siapa yang akan ingat wajah-wajah hilang itu? Aku punya anak kecil, Raja. Kalau aku hilang, dia akan seperti aku waktu kecil, yatim piatu karena dunia ini terlalu kejam untuk orang seperti kita. Kata-kata itu menyayat hati Raja seperti pisau tumpul. Nina bukan sekadar rekan. Ia seperti kakak perempuan baginya, yang dulu menyelamatkannya dari depresi setelah ayahnya hilang. Ia ingat malam-malam mereka begadang di redaksi, berbagi cerita tentang mimpi menjadi jurnalis yang mengubah nasib orang miskin. Nina, dengar aku. Suaranya bergetar, penuh emosi yang tak bisa ditahan. Aku tak akan biarkan kau sendirian. Draft itu bukti. Nina, tangan di tong itu milik adik Mak Gondut. Dia punya anak kecil juga. Nunggu ibunya pulang. Kalau kita diam sekarang, kita sama saja dengan mereka, dengan monster yang jual daging saudara kita sendiri. Aku janji, aku akan lari sekarang. Cari tempat aman, kirim salinan file ke email rahasia kita. Kita tak boleh mati sia-sia. Demi anakmu, demi anak adik Mak Gondut, demi ayahku yang masih hilang di suatu tempat gelap. Nina menangis pelan di ujung telepon. Suaranya parau seperti daun kering yang remuk. Raja, kau seperti adikku sendiri. Jangan mati, ya? Dunia ini sudah ambil terlalu banyak dari kita. Kalau kau hilang, aku tak tahu bisa bertahan lagi. Pergi sekarang, nak. Jangan ke rumah, jangan ke kantor. Mereka nyari kamu. Dan, maafkan aku kalau aku tak cukup berani. Sambungan terputus, meninggalkan Raja dengan hati yang hancur. Ia menatap layar ponselnya. Darah di wajahnya seolah surut. Air mata jatuh pelan, membasahi catatan di mejanya. Maafkan aku, Nina. Maafkan ayah, aku tak akan berhenti. Bisiknya, sebelum melangkah cepat keluar dari ruangan, menuruni tangga belakang, lalu menyelinap ke gang sempit di sisi gedung. Suara sirene polisi terdengar makin dekat, bercampur dengan gemuruh mesin kendaraan yang memenuhi udara pagi itu. Raja berlari tanpa arah, napasnya tersengal, tapi pikirannya tajam. Ia harus bertahan, untuk Nina, untuk Mak Gondut, untuk semua yang hilang. Beberapa jam kemudian, Raja duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Medan.
mengenakan jaket lusuh dan topi hitam untuk menyamarkan wajahnya yang pucat. Ia memandangi secangkir kopi hitam yang sudah dingin sambil memutar ulang potongan rekaman video yang ia ambil semalam. Tong besar, tangan manusia dengan cincin berkarat, dan wajah dua pria misterius di depan warung. Setiap kali melihatnya, perutnya bergejolak, tapi matanya penuh amarah, amarah yang lahir dari luka lama. Suara kursi bergeser di hadapannya membuatnya menoleh cepat. Tangan meraih pisau lipat di saku. Seorang pria berjaket coklat duduk tanpa izin. Tubuhnya tegap, kulitnya legam, rambutnya cepak seperti mantan tentara. Raja Si Hombing? Tanyanya dengan suara rendah, tapi penuh kehangatan yang tak terduga. Raja menegang. Siapa kau? Pria itu menyodorkan kartu identitas bertuliskan Letnan 2 Arif Sihaloho, POM TNI. Aku dengar kau menyelidiki kasus daging manusia di Lubuk Pakam, katanya sambil menatap lurus ke mata Raja. Tatapannya penuh empati yang membuat Raja sedikit melunak. Kasus itu bukan urusanmu, dengus Raja, meski suaranya tak sekeras yang ia inginkan. Arif mencondongkan badan, suaranya pelan tapi berat. Kalau bukan urusanku, kenapa kau datang mencariku? Raja diam, kata-kata itu membuatnya waspada, tapi juga penasaran. Sisi lain maksudmu? Arif menatap sekeliling dulu sebelum menjawab, suaranya bergetar sedikit. Beberapa minggu terakhir, ada 4 anggota TNI hilang. Semua ditugaskan di rumah potong hewan milik PT Surya Protein Indo. Perusahaan itu yang memasok daging ke warung Mak Gondut. 4 orang hilang, Raja. Prajurit-prajurit yang seperti saudaraku sendiri. Mereka punya istri, anak, mimpi pulang ke kampung di Samosir. Aku lihat wajah mereka setiap malam, tertawa di barak, janji bawa oleh-oleh untuk keluarga. Dan sekarang hilang, seperti ditelan bumi. Kau satu-satunya saksi sipil yang sempat melihat tempat itu sebelum disterilkan. Raja merasa hatinya tersentuh. Ia membuka laptop kecilnya, memperlihatkan video pendek itu. Arif menonton dengan rahang mengeras, matanya berkaca-kaca saat layar menampilkan tangan manusia di dalam tong. Pria itu mengepalkan tinjunya, suaranya pecah. Jadi benar, mereka udah mulai pakai tubuh manusia. 4 prajuritku mereka pasti jadi bahan di sana. Raja, aku tak bisa tidur lagi. Setiap malam, aku dengar suara mereka, jerit, "Bang, tolong aku." Tapi aku telat. Aku gagal lindungi mereka. Kalau kau tak bantu, aku tak tahu bisa bertahan. Ini bukan soal tugas lagi. Ini soal jiwa. Kau punya keluarga? Siapa yang kau lindungi dengan cerita ini? Raja menelan ludah. Air mata mulai menggenang. Aku yatim, Letnan. Ayahku hilang karena selidiki korupsi. Seperti ini. Ibu meninggal saat lahiran adik yang tak selamat. Aku cuma punya pekerjaan ini. Dan Nina, rekan yang seperti keluarga. Tapi kalau kita diam, kita sama saja dengan pembunuh itu. Aku tak mau mati sia-sia, seperti ayah. Arif meraih bahu Raja, tatapannya penuh keharuan. Kita sama, Raja. Aku juga kehilangan adik di misi Aceh dulu. Jeritannya masih menghantuiku. Mari kita hentikan ini bareng. Demi mereka yang hilang, demi kita yang tersisa. Kau percaya aku? Raja mengangguk pelan. Ikatan tak terucap terbentuk di antara mereka. 2 orang yang ditempa luka sama. Arif tersenyum tipis. Kau gak akan percaya kalau aku bilang siapa di balik ini. Tapi nanti malam aku bisa nunjukin sesuatu. Jangan bawa siapa-siapa. Jam 9, datang ke jembatan tua di pinggir Sungai Deli. Malam datang cepat, langit tanpa bintang, udara lembab beraroma lumpur dan air keruh. Raja memarkir motornya di bawah pohon besar dekat jembatan. Suara air sungai terdengar deras bercampur serangga malam yang berteriak tanpa henti. Tapi Arif tak datang. Setengah jam menunggu, Raja mulai gelisah. Ia menyalakan rokok, berjalan pelan ke tengah jembatan. Dari arah sungai, samar-samar terlihat cahaya lampu senter yang bergerak pelan. Arif, panggilnya, suaranya bergema hampa. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, sesuatu mengambang di tepian sungai. Tubuh manusia tersangkut di ranting pohon. Raja berlari mendekat, berusaha menyorot dengan ponselnya. Tubuh itu, wajahnya rusak parah, tapi seragam coklat TNI yang melekat tak salah lagi. Itu Letnan Arif Sihaloho. Raja terpaku, darahnya serasa berhenti mengalir.
Di dada jenazah itu menempel secari kertas plastik bertuliskan huruf besar-besar, "Jangan campuri urusan kami." Air mata Raja jatuh deras. Suaranya pecah saat memeluk tubuh dingin itu. "Arif, kenapa kau? Kau janji kita bareng. Demi prajuritmu, demi adikmu. Kenapa selalu yang baik yang pergi duluan?" Sebelum ia sempat bereaksi, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Raja menoleh cepat, tapi cahaya lampu senter langsung menyorot ke wajahnya, menyilaukan mata. Dua pria berpakaian seragam dinas muncul, salah satunya wajah yang dikenali dari warung. "Kau lagi di tempat yang salah, Raja," kata pria itu datar. "Aku sudah bilang pergi." Raja berlari ke arah hutan kecil di sisi sungai. Suara tembakan meledak di udara. Peluru menghantam pepohonan di sekitarnya. Ia menunduk berlari tanpa arah di tengah gelap, hanya ditemani napasnya yang terengah dan suara jantung yang berdebar kencang, dan tangis batin atas sahabat baru yang baru saja hilang. Setelah berlari hampir 10 menit, ia akhirnya sampai di jalan kecil menuju perkampungan. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Tapi ia masih menggenggam erat ponselnya, satu-satunya alat bukti yang kini ia miliki. Pagi harinya, kabar penemuan mayat di Sungai Deli menyebar cepat. Tapi laporan resmi menyebut bahwa korban hanyalah warga mabuk yang terpeleset dan tenggelam. Tak ada satupun media yang berani menyebut nama Letnan Arif Sihaloho. Raja duduk di kamar kosnya, menatap foto Arif yang tersimpan di galeri, foto yang baru saja ia ambil di warung kopi. "Kau percaya aku, Arif. Sekarang giliranku buat kau," bisiknya, air mata jatuh lagi. Ia tahu sejak detik itu, garis antara kebenaran dan kematian semakin tipis. Ia menghapus air mata yang mulai jatuh di pipinya lalu membuka catatan baru di laptop. Satu persatu saksi menghilang. Kasus ini dikendalikan dari dalam institusi sendiri. Aku harus tahu siapa yang memberi izin operasi rumah potong itu. Ia menatap layar lama lalu mengetik kalimat terakhir. Suaranya bergetar. Semua ini pasti ada hubungannya dengan Dr. Isna Boru Manurung. Pagi itu, matahari baru muncul di balik bukit-bukit hijau yang mengelilingi Medan. Cahayanya lembut tapi menusuk seperti jarum yang mengingatkan pada luka lama. Dr. Isna Boru Manurung berdiri di balkon rumah dinasnya yang megah. Tangan kirinya memegang secangkir kopi hitam yang sudah dingin, sementara matanya memandang kota kecil di bawah sana yang perlahan hidup. Suara pedagang kaki lima memanggil dagangan, anak-anak berangkat sekolah dengan tas lusuh, dan aroma kopi dari warung depan rumah. Semua tampak normal, damai, seolah tidak ada yang salah di dunia ini. Tapi di dalam dirinya, badai sedang berputar kencang, seperti angin puting beliung yang siap menghancurkan segalanya. Isna, sosok yang dikenal baik di mata masyarakat Medan, wajahnya sering muncul di baliho dengan senyum hangat dan tulisan besar, "Dr. Isna Boru Manurung, melayani rakyat dengan hati," kini merasa seperti topeng yang retak. Ia dikenal religius, sering membagikan sembako di masjid-masjid kecil di pinggiran Danau Toba, menyumbang obat-obatan ke puskesmas kampung, dan hadir di acara rakyat kecil dengan pelukan hangat. Tapi hanya segelintir orang yang tahu bahwa di balik senyum itu, Isna hidup dengan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang, seperti duri yang tertanam dalam-dalam di hatinya. 3 tahun lalu, ia menandatangani izin pendirian rumah potong hewan baru di pinggiran Lubuk Pakam, PT Surya Protein Indo. Proyek itu dianggap langkah besar untuk memajukan ekonomi daerah, investor dari luar negeri, janji lapangan kerja bagi ratusan warga Batak yang susah. Semua tampak sah dan menguntungkan, tapi belakangan, laporan-laporan kecil yang dulu ia abaikan mulai kembali menghantui pikirannya seperti hantu malam. Ada pekerja yang hilang tanpa jejak, laporan kecelakaan kerja yang ditutup tanpa penyelidikan, dan desas-desus bahwa pabrik itu beroperasi di malam hari tanpa pengawasan, dengan jeritan samar yang terdengar dari balik pagar besi. Kini, setelah kabar penemuan daging manusia di warung makan mencuat, semua potongan itu terasa seperti teka-teki yang menyusun wajah iblis, wajah yang mirip dengan dirinya sendiri. Isna menatap cermin di ruang kerjanya, rambutnya mulai memutih di sisi, garis wajahnya tegas tapi lelah, seperti pohon tua yang hampir roboh. Ia mengambil dasi dari meja dan memakainya perlahan, tapi tangannya gemetar. Di belakangnya, seorang pria bersetelan hitam berdiri tegak, Bagas Nainggolan, ajudan pribadinya yang setia, tapi kini tatapannya penuh rahasia gelap. "Pak, Bu Dokter, rapat dengan Dinas Kesehatan dimajukan ke jam 9, ucap Bagas singkat. Suaranya datar tapi ada getar ketakutan yang tersembunyi. Isna mengangguk tanpa menoleh, tapi suaranya pelan, penuh beban. "Bagas,
Kau masih ingat kasus hilangnya pegawai rumah potong itu? Bagas terdiam sesaat, matanya menunduk seperti menghindari tatapan iblis. Yang tahun lalu, Bu? Iya, ada 5 orang. Katanya kecelakaan, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Mereka punya keluarga, Bu. Istri yang nunggu di kampung, anak yang bertanya, ayah kapan pulang? Suara Bagas pecah sedikit, mengingatkan pada luka pribadinya. Ia sendiri yatim sejak kecil, dibesarkan oleh Isna seperti anak angkat. Isna berbalik tiba-tiba, matanya berkaca-kaca, suaranya naik seperti jeritan tertahan. Justru itu masalahnya, Bagas. Semuanya terlalu rapi, terlalu sempurna. Kau pikir aku tak tahu? Kau pikir aku bisa tidur nyenyak setiap malam, tahu bahwa tangan yang tanda tangani izin itu, tangan ini, mungkin sudah bunuh ratusan orang? Mereka bukan angka di kertas, Bagas. Mereka saudara kita, orang Batak seperti kita, yang cuma ingin makan sehari-hari. Aku ingat wajah salah satunya, pekerja muda dari Samosir, punya bayi baru lahir. Dia datang ke kantorku, minta izin kerja, matanya penuh harap. Bu dokter, tolong, keluargaku butuh, katanya. Dan sekarang mungkin tubuhnya sudah jadi potongan di warung itu. Apa aku ini, Bagas? Pemimpin rakyat atau penjagal saudara sendiri? Air mata Isna jatuh deras, tubuhnya gemetar, seperti bendungan yang jebol setelah bertahun-tahun menahan banjir. Bagas mendekat, tangannya menyentuh bahu Isna pelan, suaranya parau penuh keharuan. Bu, jangan begini. Aku tahu Bu baik. Aku besar karena Bu selamatkan aku dari jalanan waktu kecil. Tapi, ini sudah terlalu dalam. Kalau Bu mundur sekarang, bukan cuma proyek yang hancur, tapi nama Bu, keluarga Bu. Ingat almarhum suami Bu? Beliau pasti tak mau lihat Bu jatuh begini. Beliau mati karena sakit hati melihat korupsi. Tapi Bu coba selamatkan daerah ini. Tapi ya Tuhan, Bu, setiap malam aku dengar jeritan dalam mimpi, jeritan pekerja yang hilang. Aku takut, Bu. Aku takut jadi seperti mereka. Tolong, Bu, katakan ini akan berakhir. Katakan aku tak salah ikut Bu. Isna memeluk Bagas tiba-tiba, isaknya tertahan tapi menyayat, seperti tangis seorang ibu yang kehilangan anak. Bagas anakku, maafkan aku. Aku pikir ini untuk kebaikan, lapangan kerja, obat murah, sekolah gratis. Tapi sekarang, aku lihat darah di tanganku setiap hari. Almarhum suamiku, dia bilang dulu, Isna, jangan pernah jual jiwa untuk kuasa. Dia mati dengan hati hancur karena korupsi, dan sekarang aku lebih buruk dari itu. Aku jual tubuh rakyat untuk uang asing. Kalau dia hidup, dia akan benci aku, Bagas. Aku tak pantas jadi ibu angkatmu. Pergi saja, selamatkan dirimu sebelum terlambat. Bagas menangis di pelukannya, suaranya pecah. Tidak, Bu. Aku tak akan tinggalkan Bu. Kita bareng dari nol, dari kampung miskin. Tapi tolong hentikan ini sebelum lebih banyak yang mati. Demi Tuhan, Bu, demi jiwa kita. Di ruang rapat balai kota, suasana lebih kaku dari biasanya, seperti ruang eksekusi yang menunggu korban. Beberapa pejabat duduk di kursi panjang dengan tumpukan berkas di depan mereka. Wajah-wajah mereka pucat seperti mayat hidup. Di ujung meja, Isna membuka rapat dengan suara tenang namun tajam, meski hatinya bergejolak. Teman-teman, kita semua sudah tahu berita yang beredar soal warung Mak Gondut. Media mulai mencium kasus itu. Aku ingin semua pihak berhati-hati. Jangan sampai ada data keluar sebelum diverifikasi. Seorang pejabat muda dari Dinas Pertanian mengangkat tangan, suaranya gemetar. Tapi, Bu Dokter, hasil laboratorium sudah keluar. Daging dari warung itu memang bukan daging sapi. Ada kandungan DNA manusia, DNA dari orang-orang hilang yang kita abaikan. Cukup, potong Isna cepat, suaranya meninggi seperti jeritan, membuat ruangan hening seketika. Ia menarik napas panjang, matanya menatap semua orang satu persatu, penuh amarah dan air mata yang tertahan. Kita belum bisa simpulkan apapun sebelum ada bukti jelas. Jangan mainkan isu ini. Aku tak mau daerah kita jadi bahan gosip nasional, jadi tempat di mana anak-anak kita takut makan karena takut itu daging saudaranya sendiri. Kau tahu berapa banyak keluarga yang bergantung pada proyek ini? Kau tahu sakitnya lihat anak kecil kelaparan di kampung-kampung? Tapi ya Tuhan, kalau ini benar,
Kalau daging itu dari manusia, maka aku yang bertanggung jawab. Aku yang tanda tangani, aku yang bunuh mereka. Suaranya pecah, air mata jatuh di meja, membuat pejabat lain terdiam. Hati mereka tersayat oleh keharuan seorang pemimpin yang runtuh. Setelah rapat usai, Isna berjalan keluar dengan langkah cepat, tapi sebelum ia sempat masuk mobil, seseorang menghampirinya. Seorang pria berjas hitam, berpenampilan rapi dengan logat asing namun fasih berbahasa Indonesia, Johnny Surbakti, perwakilan investor dari luar. Bu Dr. Isna, saya Johnny dari perusahaan pusat. Kita perlu bicara sebentar. Isna mengenalnya, tatapannya tajam seperti pisau. Tidak di sini, Johnny. Kantorku bukan tempat untuk obrolan kotor seperti ini. Johnny tersenyum kecil, suaranya santai tapi menusuk. Oh, jangan sebut kotor, Bu. Kita bicara bisnis. Lagi pula, saya dengar Anda mulai resah, mulai ingat wajah-wajah yang hilang itu. Isna berhenti, tatapannya tajam, suaranya bergetar amarah. Kau tahu banyak. Kau tahu betapa aku tak bisa tidur, Johnny? Setiap malam aku lihat mimpi, tangan-tangan memohon, jeritan anak-anak yang tubuhnya kau potong. Kau pikir ini bisnis? Ini pembantaian. Aku pikir kau bantu daerahku, tapi kau jadikan kami monster. Johnny tidak melawan, hanya tersenyum. Kalau Anda lakukan itu, Bu, bukan cuma proyek yang hancur, tapi nama Anda juga. Ingat semua dokumen izin dan transfer dana atas nama Anda. Kalau Anda jatuh, kami hanya penonton. Dan keluarga Anda, anak Anda yang kecil itu, apa dia tahu ibunya jual jiwa untuk uang? Kata-kata itu membuat darah Isna naik ke kepala, air matanya mengalir deras. Jangan sentuh anakku. Dia satu-satunya yang tersisa setelah suamiku mati. Kau tahu sakitnya kehilangan, Johnny? Kau tahu rasanya peluk anak sambil tahu tanganmu berlumur darah? Aku benci diriku sendiri. Malamnya, Isna duduk sendirian di ruang kerja. Map-map tebal berisi laporan produksi Surya Protein Indo terbuka. Ia membaca satu persatu hingga menemukan dokumen bertanda Project MOT, Meat of Tomorrow bahan baku human-based tissue. Konfidensial. Isna menjatuhkan map itu. Dunia seakan berputar. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya, tangisnya meledak seperti banjir. Pikirannya melayang pada masa lalu, ketika ia masih dokter muda idealis, janji pada suaminya, aku akan selamatkan rakyat, bukan bunuh mereka. Kini, namanya terikat pada proyek yang gunakan tubuh manusia sebagai bahan pangan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, isaknya menyayat. Aku ini apa? Pemimpin atau penjagal? Suamiku, maafkan aku sudah hilang jalan. Ketukan pelan di pintu membuyarkan pikirannya. Bagas masuk dengan wajah tegang. Bu, ada seseorang di luar. Katanya wartawan, namanya Raja Sihombing. Dia minta waktu 5 menit saja. Nama itu terdengar familiar. Isna menatap Bagas tajam, suaranya bergetar. Yakin dia di luar? Baik, suruh masuk. Saat pintu terbuka, Raja melangkah perlahan. Wajahnya lelah tapi mata menyala tekad. Terima kasih sudah mau temui saya, Bu Dokter, katanya pelan. Isna hanya mengangguk, suaranya dingin tapi rapuh. Kau mau bahas apa? Raja menatap langsung ke matanya. Tentang daging manusia dan tentang izin yang Bu tanda tangani 3 tahun lalu. Suasana ruang kerja itu berubah dingin. Waktu seakan berhenti. Dua pria, satu mewakili kebenaran, satu terjebak dosa, saling menatap tanpa suara. Bayangan rahasia besar mulai terbuka, tak ada jalan kembali. Malam itu, hujan deras mengguyur pinggiran Medan seperti air mata langit yang tak henti menangis atas dosa-dosa manusia. Air mengalir deras di pinggir jalan tanah, membawa lumpur merah bercampur darah samar dari saluran got yang tersumbat. Di tengah pekat malam itu, cahaya lampu mobil polisi menembus kabut tebal, berhenti di tepi ladang jagung yang baru dipanen, di mana tanah becek berubah menjadi kubangan hitam seperti darah yang mengental. Letnan Arif Sihaloho, yang ternyata selamat dari malam sebelumnya, meski tubuhnya penuh luka memar dan goresan dalam, turun dari mobil. Jas hujannya meneteskan air yang bercampur keringat dingin. Di hadapannya, garis polisi sudah terpasang seperti jaring laba-laba yang menunggu mangsa, sementara beberapa warga berdiri jauh di belakang, menutup hidung karena bau menyengat yang keluar dari balik karung-karung di tanah becek.
bau daging busuk yang bercampur amis darah segar dan nanah yang menggelegak. Laporan warga, "Bang," kata salah satu anggota polisi muda, suaranya gemetar seperti daun yang ditiup angin kencang. "Tadi sore traktor mereka nyangkut di sini. Pas digali, ternyata ada potongan tubuh manusia di dalam tanah. Bukan satu, Bang, banyak. Seperti tempat pembuangan mayat yang hidup." Arif mengangguk pelan, tapi matanya sudah gelap, penuh amarah yang tertahan. "Buka satu," perintahnya dingin, suaranya seperti pisau yang siap mengiris. Seorang petugas membuka karung itu dengan hati-hati, tangannya bergetar hebat. Begitu kain plastik terbuka, udara dingin bercampur amis darah menyengat hidung seperti pukulan palu. Bau yang lebih mengerikan dari mayat biasa, karena ini bukan mayat utuh, tapi potongan-potongan yang dipilah seperti daging di pasar, lengan dengan tato Batak yang robek, kaki dengan bekas sayatan rapi seperti bedah-bedah, dan yang paling sadis, sebuah dada terbuka dengan jantung yang masih tampak berdenyut samar, seolah korban baru saja dipotong hidup-hidup. Di dalamnya, potongan tubuh manusia terbungkus rapi dengan label kecil bertuliskan kode produksi, SP47A Fresh Harvest, PT Surya Protein Indo. Arif menatap lekat label itu, jantungnya berdegup kencang. "Surya Protein Indo lagi," gumamnya pelan, suaranya pecah oleh ingatan prajurit-prajuritnya yang hilang. Potongan tubuh itu masih segar, baru dibuang beberapa jam lalu, darahnya masih mengalir pelan dari sayatan, dan di salah satu lengan, kuku-kuku masih utuh, seolah korban berjuang mati-matian sebelum mati. Arif merasa mual, tapi ia tahan, ingat wajah prajuritnya yang tertawa di barak. Ini saudara kita, anak, bukan daging sapi." Lihat mata yang masih terbuka di kepala itu, mata penuh teror, seperti memohon tolong sebelum dipotong. Sementara itu, di rumah dinasnya, Dr. Isna Boru Manurung menatap jendela dengan wajah murung, suara hujan seperti pukulan bertubi di pikirannya yang sudah retak. Di tangannya masih ada dokumen rahasia bertuliskan Project MOT yang ditemukan malam sebelumnya, halaman-halaman yang penuh diagram sadis, cara memotong tubuh hidup untuk menjaga kesegaran protein, dengan ilustrasi grafis yang menunjukkan pisau menusuk dada sambil korban masih bernapas. Ketika ia hendak merobek berkas itu, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuatnya tegang, Johnny Surbakti. Ia menjawab dengan suara rendah, tapi gemetar. "Apalagi yang kau mau, Johnny? Kau tahu aku sudah hancur." "Tenangkan diri Anda, Bu Dokter." Suara Johnny terdengar datar dari seberang, tapi penuh ejekan dingin. "Saya dengar polisi menemukan sesuatu malam ini, potongan-potongan segar di ladang. Saya harap Anda bisa menenangkan pihak berwajib. Kita tidak ingin media mencium lebih dalam, bukan? Ingat, jeritan mereka di pabrik itu musik bagi bisnis kita." Isna menahan amarah, suaranya pecah menjadi tangis. "Kalian pikir aku bisa terus menutup mata? Orang-orang mulai mati dengan mata terbuka, Johnny. Aku dengar jeritan mereka dalam mimpi, jeritan anak-anak yang kau potong hidup-hidup untuk protein berkualitas. Itu bukan bisnis, itu neraka. Aku tak bisa lagi. Anakku, kalau dia tahu ibunya monster seperti ini, dia akan benci aku selamanya." "Semua sudah diatur," sahut Johnny dingin, suaranya seperti es yang retak. "Kami sudah menyingkirkan bukti utama, jasad-jasad yang masih bergerak itu dibuang dengan cepat. Sisa-sisanya hanya gangguan kecil. Jangan buat kesalahan, Bu. Ingat suami Anda yang mati, dia mati karena tak cukup kuat, tapi Anda bisa jadi lebih dari itu." Telepon ditutup sepihak. Isna meremas ponselnya, wajahnya merah menahan emosi, tapi di dalam hatinya, ketakutan menggantikan amarah seperti racun yang merembes. Ia tahu Johnny tidak sekedar bicara, orang-orang di belakangnya adalah bayangan kekuatan yang bahkan polisi tak bisa sentuh, kekuatan yang bisa memotong leher siapa saja dalam gelap. Keesokan paginya, Raja Sihombing duduk di warung kopi pinggir jalan sambil menatap layar laptopnya. Jarinya gemetar mengetik artikel yang belum berani dipublikasi, Misteri Daging Medan, Antara Perut dan Nyawa. Ia tahu begitu artikel itu naik, akan ada banyak pihak yang mencoba membungkam dengan cara sadis, seperti yang dialami Arif. Pikirannya masih terngiang pertemuan semalam dengan Arif yang ternyata selamat, tapi luka parah di tubuhnya membuat Raja iba. "Arif, kau nyaris mati karena aku," gumamnya. Raja terkejut ketika seseorang duduk di hadapannya. Letnan Arif Sihaloho menatapnya dengan wajah serius, meski matanya masih merah karena luka.
Kau wartawan yang kemarin, kan? Raja. Raja mengangguk pelan, suaranya bergetar. Benar, Letnan. Ada kabar baru? Kau selamat. Aku pikir kau sudah. Arif membuka map dan menaruh foto di meja, suaranya parau penuh keharuan. Kami temukan ini di ladang dekat pabrik. Lihat label di tubuhnya, potongan dada dengan jantung yang masih berdenyut samar, seperti korban dipotong saat masih hidup. SP47H. Itu kode produksi dari pabrik Surya Protein Indo. Raja menatap foto itu dan tubuhnya menegang, mual naik ke tenggorokan. Foto menunjukkan potongan tubuh dengan sayatan rapi, darah mengalir, dan mata korban yang terbuka lebar penuh teror. Ya Tuhan, ini nyata. Mereka potong hidup-hidup? Letnan, ini bukan pabrik, ini kamar penyiksaan. Arif menatapnya lama, air mata mulai jatuh. Benar, Raja. Dan kau tahu siapa yang tanda tangani izin operasional pabrik itu? Dr. Isna Boru Manurung. Aku belum bisa tuduh siapapun, tapi aku tahu pabrik itu bukan tempat pemotongan hewan biasa. Ada sesuatu di sana, jeritan yang tak pernah berhenti. Aku butuh bantuanmu, Raja. Kau punya sumber dari dalam? Wartawan sepertimu pasti punya kontak di pabrik itu. Aku ingin tahu siapa yang masih hidup di dalam sana, atau siapa yang masih berjuang sebelum dipotong. Raja teringat sesuatu, suaranya pecah. Aku tahu satu orang, Letnan. Seorang perempuan bernama Sari Borusi Tanggang, karyawan bagian administrasi Surya Protein Indo. Dia pernah hubungi aku lewat email anonim 2 minggu lalu. Kami tidak potong sapi, kami potong manusia. Tolong selamatkan aku, jeritanku tak didengar. Tapi kalau kita mendatangi pabrik itu, kita mungkin tidak akan pulang hidup-hidup. Arif, kau sudah nyaris mati. Kenapa kau terus? Demi apa? Arif memegang tangan Raja, tatapannya penuh keharuan. Demi prajuritku yang hilang, Raja. Demi adikku yang mati di Aceh. Demi semua yang tak punya suara. Kau juga, kan? Demi ayahmu yang hilang. Kita tak boleh berhenti, atau kita sama saja dengan monster itu. Malam harinya, mereka berdua diam-diam menuju pabrik Surya Protein Indo. Udara dingin, kabut tebal, dan suara jangkrik mengiringi langkah mereka seperti nyanyian kematian. Dari jauh, pabrik itu berdiri seperti raksasa sunyi, lampu-lampu redup, pagar tinggi berduri, dan suara mesin samar dari dalam, suara gergaji listrik yang bergema seperti jeritan. Arif memberi isyarat dengan senter kecil. Mereka menyelinap lewat pintu belakang yang jarang digunakan, tapi begitu masuk, bau anyir langsung menyerang hidung seperti racun, bau darah segar, nanah, dan daging membusuk yang licin di lantai, dengan genangan merah yang masih hangat. Raja menutup hidung, menahan mual yang naik ke tenggorokan. Ini bukan pabrik daging sapi, bisiknya, suaranya gemetar. Arif menyorot ke arah deretan lemari pendingin besar. Di salah satunya ada tulisan, Bed 11, Processed Meat Ready for Distribution. Ia membuka lemari itu perlahan, dan keduanya membeku seperti mayat. Di dalamnya, puluhan potongan tubuh manusia tersusun rapi seperti bahan makanan di supermarket, kepala dengan mata terbelalak penuh darah beku, lengan dengan urat yang robek dan darah menggumpal, perut terbuka dengan usus yang masih bergerak pelan karena dingin belum sepenuhnya membekukan, dan yang paling mengerikan, sebuah tubuh setengah utuh yang masih bernapas samar, mata korban memohon tolong dengan air mata beku. Masing-masing dibungkus plastik, diberi label berat dan tanggal produksi, SP47A Human Protein Fresh Cut 2 hours ago. Beberapa masih mengenakan gelang karyawan, dengan nama Batak yang familiar, seperti adik Mak Gondut. Raja mundur, napasnya memburu, muntah naik ke mulut. Ya Tuhan, ini nyata. Mereka potong hidup-hidup. Lihat tubuh itu masih bergerak. Arif, kita harus selamatkan dia. Arif menatap dingin, tapi air matanya jatuh. Kita harus keluarkan bukti ini sebelum mereka tahu kita di sini. Raja, ini prajuritku. Lihat tato di lengan itu tato unit kami. Dia masih hidup saat dipotong. Jeritannya aku bisa bayangkan. Namun baru beberapa langkah mereka berbalik, suara langkah berat terdengar dari arah pintu utama. Arif segera menarik pistolnya, memberi isyarat diam. Dari balik bayangan, muncul 2 pria berseragam hitam dengan lambang perusahaan di lengannya. Salah satunya membawa gergaji listrik yang masih berlumur darah segar. Mereka bukan penjaga biasa,
bisik Arif. Satu dari pria itu berkata lantang, suaranya sadis seperti tawa setan. Kalian tidak seharusnya di sini. Mau lihat prosesnya? Kami bisa demonstrasikan di tubuh kalian. Potong pelan-pelan, mulai dari kaki, biar jeritannya lebih panjang. Tanpa peringatan, suara tembakan meledak di udara malam, peluru menghantam dinding dan memercik darah dari tubuh setengah hidup itu, yang jeritannya pecah seperti kaca retak, jeritan mengerikan yang bergema di ruangan, "Tolong anakku." Raja dan Arif berlindung di balik mesin, kaca pecah berhamburan, darah korban memercik ke wajah mereka. Arif membalas tembakan sekali, mengenai lampu di langit-langit hingga ruangan gelap gulita. "Lari lewat pintu samping," teriak Arif, suaranya pecah. Raja berlari sekuat tenaga, menembus kabut, darah bercecer di lantai seperti sungai merah. Ia berhasil keluar dari pagar belakang, tapi suara senjata masih menggema dari dalam, tembakan brutal yang diikuti jeritan Arif. "Raja, lari! Demi Tuhan, ungkap ini. Demi prajuritku, demi ayahmu." Satu suara tembakan terakhir terdengar, lalu hening. Raja berlari tanpa menoleh, napas tersengal, air mata bercampur darah di wajahnya. Di tangannya ia masih memegang satu potongan kecil label plastik yang ia ambil di dalam, "Bet 11 Processed by Bagas N." Nama itu membuat jantungnya berhenti sejenak. Bagas Nainggolan, ajudan pribadi Dr. Isna. Raja jatuh ke tanah becek, menangis terseduh. "Arif, kenapa kau? Kau janji kita bareng. Ini terlalu sadis. Ya Tuhan, mereka bukan manusia lagi." Malam itu, kegelapan medan terasa lebih pekat, penuh jeritan tak terdengar yang menyayat hati. Fajar belum sepenuhnya datang di pinggiran medan. Kabut pagi menutupi jalan-jalan kecil menuju sungai air putih seperti asap dari neraka yang enggan pergi. Air sungai mengalir lambat, membawa bau amis darah dan besi karat, bercampur dengan lumpur yang menyerupai daging busuk yang meleleh. Raja Sihombing berjongkok di tepian sungai, membasuh wajahnya dengan air yang terasa lebih dingin dari kematian itu sendiri, mencoba menghapus noda darah kering yang menempel di kulitnya seperti tanda kutukan. Tubuhnya penuh lumpur dan luka gores dari pelarian malam tadi di pabrik Surya Protein Indo, tempat di mana ia menyaksikan kengerian yang tak bisa dilupakannya, potongan tubuh manusia yang masih bernapas, mata korban yang terbelalak penuh teror, dan jeritan Arif yang terputus oleh tembakan terakhir. Napasnya tersengal, tangannya masih menggenggam label plastik bertuliskan, "Bet 11 Processed by Bagas N." Nama yang menghantui seperti pisau yang terus mengiris jiwanya. Raja menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena bayangan tubuh setengah hidup di lemari pendingin itu, dada terbuka dengan jantung yang masih berdenyut pelan, usus yang bergoyang seperti cacing di bawah lampu neon, dan luka sayatan rapi yang menunjukkan korban dipotong hidup-hidup dengan presisi bedah yang kejam. "Ya Tuhan, mereka bukan manusia," gumamnya, suaranya parau penuh keharuan, air mata bercampur air sungai di wajahnya. Ia tidak tahu nasib Letnan Arif Sihaloho, apakah ia benar-benar mati atau diseret ke dalam kegelapan untuk dipotong seperti ternak. Satu-satunya jalan untuk bertahan adalah menemukan Sari Boru Sitanggang, saksi kunci yang pernah mengirim email anonim, "Kami tidak potong sapi, kami potong manusia. Tolong selamatkan aku." Raja berjalan melewati jalan sempit menuju perkampungan di pinggir kota. Rumah-rumah kayu yang reot berjejer di sepanjang sungai seperti barisan peti mati yang menunggu penghuni. Sebagian rumah sudah kosong, ditinggalkan karena isu penculikan yang menyebar seperti wabah. Di sebuah rumah tua dengan cat hijau pudar yang mengelupas seperti kulit mayat, Raja mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, lebih keras, kayu pintu berderit seperti tulang yang patah. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah pucat seorang perempuan muda dengan mata sembab dan lingkaran hitam seperti bayangan kematian. "Raja Sihombing?" tanyanya pelan, suaranya serak seperti orang yang sudah lama tak berbicara. Raja mengangguk cepat. "Sari." Perempuan itu, Sari Boru Sitanggang, membuka pintu sepenuhnya, memperlihatkan tubuhnya yang kurus seperti kerangka hidup, tangan penuh bekas sayatan halus yang rapi, seperti tanda eksperimen yang kejam. "Masuk cepat," bisiknya, matanya penuh ketakutan. "Mereka mungkin mengikutimu." Begitu pintu tertutup, Sari menutup semua jendela dengan kain lusuh dan memadamkan lampu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya redup lilin. Rumah itu sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar, bercampur dengan aroma darah kering yang entah dari mana. Raja menatapnya lekat, suaranya pelan tapi tegas.
Kau yang kirim pesan itu, kan? Tentang pabrik, tentang potongan manusia. Sari menunduk, tangannya gemetar, air mata menetes ke lantai kayu yang retak. Iya, aku yang menulisnya, katanya, suaranya pecah seperti kaca yang retak. Ceritakan semuanya, Sari, desak Raja, suaranya penuh keharuan tapi mendesak. Siapa yang menjalankan pabrik itu sebenarnya? Sari menarik napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca, tubuhnya bergetar hebat. Aku dulu staf administrasi bagian data produksi di Surya Protein Indo. Awalnya, kupikir itu cuma pabrik daging sapi biasa. Tapi beberapa bulan lalu, kami mulai terima pasokan khusus, kontainer yang dikirim malam hari, tanpa tanda, dijaga orang bersenjata. Kami dilarang membuka, tapi satu malam aku melanggar. Matanya membelalak, wajahnya pucat seperti mayat. Aku lihat sendiri tubuh manusia di dalamnya, masih segar, masih berdarah, beberapa masih bernapas dengan mata memohon tolong. Ada anak kecil, Raja. Anak kecil yang perutnya disobek, ususnya ditarik keluar seperti tali, tapi masih hidup, merintih. Tolong, Bibi, aku tak mau mati. Mereka menyebutnya bahan baku protein manusia. Aku muntah di sana, tapi penjaga ketahuan. Mereka potong jari kecilku sebagai peringatan. Sari mengangkat tangan kanannya, menunjukkan bekas luka mengerikan di mana jari kelingkingnya hilang, dagingnya masih merah dan bernanah, tanda pemotongan kasar dengan pisau tumpul. Raja menahan napas, perutnya mual, tapi ia memaksa diri mendengar. Siapa yang memerintah ini, Sari? Siapa? Sari memejamkan mata, air mata mengalir deras, suaranya bergetar penuh teror. Aku dengar nama Johnny Surbakti sering disebut dalam rapat. Dia orang asing, tapi bicaranya seperti tahu segalanya. Tapi yang menandatangani semua dokumen resmi, Dr. Isna Boru Manurung. Dan yang mengurus logistik di lapangan, Bagas Nainggolan. Raja membeku, nama Bagas sesuai dengan label di tangannya. Bagas, bisiknya, suaranya penuh kebencian. Dia orang kepercayaan Isna. Sari menatapnya dengan ketakutan yang mengerikan, suaranya nyaris tak terdengar. Mereka bukan cuma jual daging manusia, Raja. Mereka teliti kandungan protein, lemak, dan daya tahan daging itu terhadap suhu. Aku dengar dari teknisi, mereka bikin human-based protein substitute, daging sintetis dari tubuh manusia. Ada ruang khusus di pabrik ruang operasi bawah tanah. Di sana, mereka potong orang hidup-hidup, Raja. Aku lihat sendiri malam itu, seorang pria, mungkin prajurit, terikat di meja bedah, matanya ditutup, tapi mulutnya menjerit saat gergaji listrik masuk ke dadanya. Darah menyembur seperti air mancur, tulangnya retak-retak, dan dokter di sana tertawa, bilang, ini sampel terbaik, jantungnya masih kuat. Kami semua dipaksa tanda tangan kontrak rahasia. Aku tak tahan, Raja. Setiap malam aku dengar jeritan itu, rasanya jiwaku dipotong bersama mereka. Raja merasa mual, dunia seakan berputar, tapi ia memegang tangan Sari, matanya penuh keharuan. Sari, kau sudah berani. Kau selamatkan jiwa mereka dengan cerita ini. Aku tahu kau takut, aku juga. Ayahku hilang karena kasus seperti ini, dan sekarang Arif. Mungkin sudah jadi potongan di sana, tapi kita harus terus, demi anak kecil yang kau lihat, demi semua yang mereka bunuh. Sari menangis terseduh, memeluk Raja tiba-tiba, suaranya pecah. Aku tak mau mati, Raja. Aku punya adik di Pematang Siantar, dia cuma 10 tahun, tunggu aku pulang. Kalau aku mati, siapa yang urus dia? Tapi aku tak bisa diam. Aku lihat wajah ibu-ibu yang anaknya hilang, mereka datang ke pabrik, menangis. Mana anakku? Tapi penjaga bilang, pergi, atau kau ikut hilang. Aku benci diriku karena diam selama ini. Raja memeluknya erat, air matanya jatuh. Kau tak sendiri, Sari. Kita bareng. Aku janji, adikmu akan lihat kakaknya pulang. Kita akan hentikan ini, demi semua yang hilang. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, suara langkah kaki di luar rumah membuat mereka berdua menoleh serentak. Sari menutup mulutnya, menahan napas, matanya membelalak penuh teror. Raja mematikan senter kecilnya. Dari balik jendela, bayangan dua pria berbadan besar tampak berjalan menyusuri jalan setapak, salah satunya membawa gergaji listrik yang masih berdengung pelan,
dengan noda darah segar menetes dari mata pisaunya. "Mereka penjaga pabrik," bisik Sari, suaranya gemetar. "Mereka mencarimu dan aku. Mereka tahu aku kabur." Raja mengangguk pelan, jantungnya berdegup kencang. "Kau punya jalan keluar belakang." Sari menunjuk ke dapur, tangannya bergetar hebat. "Lewat gudang, ada lubang di bawah lantai." Mereka bergegas menuju sana, tapi sebelum sempat membuka papan lantai, suara ketukan keras menghantam pintu depan seperti palu yang menghancurkan tulang. "Buka pintu. Kami tahu ada orang di dalam," teriak salah satu pria dari luar, suaranya sadis seperti binatang yang lapar darah. "Kau, gadis kecil, kau pikir bisa lari setelah lihat meja potong kami? Kami akan potong kakimu dulu, biar kau merangkak pulang ke adikmu." Sari menangis tertahan, tubuhnya gemetar seperti daun kering, air matanya menetes ke lantai. Raja menariknya ke arah gudang, dengan cepat membuka lantai kayu yang menutupi lubang bawah tanah sempit. Bau tanah basah dan darah kering menyengat dari dalam. Mereka turun ke dalam, menutupnya kembali dari bawah. Tubuh mereka merayap di terowongan yang licin oleh lumpur dan cairan aneh yang berbau anyir. Dari atas, mereka bisa mendengar suara pintu didobrak, kayu patah seperti tulang, perabotan berantakan, dan suara kasar memaki. "Cari sampai ketemu. Gadis itu harus dibawa ke pabrik malam ini juga. Dokter bilang dia harus dipotong hidup-hidup, jadi contoh buat yang lain." Sari menggigit bibir hingga berdarah, air matanya menetes ke lumpur. "Mereka akan potong aku seperti itu, Raja, seperti anak kecil itu, seperti prajuritmu. Aku tak mau adikku lihat aku jadi potongan daging." Raja memegang tangannya erat, suaranya bergetar tapi tegas. "Kau tak akan mati, Sari. Aku janji, kita keluar dari sini. Kita akan ke dermaga, cari tempat aman. Bukti di tangan kita akan hentikan mereka." Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu, akhirnya suara langkah itu menjauh. Rumah kembali sunyi. Raja naik perlahan, memastikan keadaan aman, lalu menatap Sari serius. "Kita tidak bisa diam di sini. Kita harus keluar dari kota ini malam ini juga. Kau satu-satunya saksi yang bisa menjatuhkan mereka." Sari mengangguk, masih gemetar. Matanya penuh ketakutan tapi ada sedikit api harapan. "Aku tahu tempat aman, gudang lama dekat dermaga. Di situ dulu mobil-mobil distribusi berhenti sebelum kapal berangkat. Tapi, kita harus lewati pos keamanan pabrik." "Tidak apa-apa," kata Raja tegas, meski hatinya dipenuhi bayangan gergaji berdarah itu. "Kita harus ambil risiko. Demi adikmu, demi Arif, demi semua yang mereka potong hidup-hidup." Mereka berdua melangkah keluar ke malam yang gelap, kabut tebal menutupi langkah mereka, tapi suara gergaji listrik yang samar dari kejauhan seperti mengingatkan, kegelapan medan masih lapar, dan darah mereka adalah mangsa berikutnya. Malam menjelang dengan cepat di pelabuhan Medan. Angin laut membawa aroma asin yang bercampur amis besi karat dan darah kering yang tercium samar dari dermaga. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi lampu kuning redup dari kapal-kapal kargo yang bergoyang pelan di ombak liar. Raja Sihombing dan Sari Boru Sitanggang bersembunyi di balik truk tua yang berkarat. Tubuh mereka basah oleh keringat dan lumpur dari pelarian di terowongan bawah tanah. Jantung Raja berdetak kencang, tangannya masih menggenggam label plastik bertuliskan, "Bet 11 Processed by Bagas N." Bukti yang kini terasa seperti bom waktu. Sari memegang gelang logam kecil di pergelangannya, tempat ia menyimpan salinan data MOT, matanya penuh ketakutan tapi juga tekad yang rapuh. "Kita yakin bisa dapat bukti di sini," bisik Sari, suaranya gemetar seperti daun di angin malam. Raja mengangguk, matanya menyorot ke arah kontainer abu-abu besar di ujung dermaga, tempat lampu kapal pengangkut menyala bersiap berlayar. "Di kapal itu, mereka kirim daging manusia ke luar negeri," bisiknya, suaranya penuh amarah. "Setiap minggu, 2 kontainer. Kalau kita foto isi kontainer itu, dunia akan tahu siapa pelakunya." Namun sebelum mereka bergerak, suara mesin mobil mendekat dari arah belakang. Lampu sorot menyilaukan mata seperti mata iblis yang lapar. Dari dalam mobil hitam, seorang pria tinggi turun, mengenakan jas hitam dengan ekspresi tenang tapi dingin seperti kematian. Raja menegang, mengenali wajah itu dari foto-foto di kantor dinas kesehatan. Bagas Nainggolan, ajudan Dr. Isna Boru Manurung. Bagas berjalan perlahan, tangannya terselip di balik jaket, diikuti 2 pria bersenjata dengan wajah keras seperti algojo. Langkahnya mantap, dingin,
seperti predator yang tahu mangsanya tak bisa lari. Ia berhenti di depan kontainer, membuka pintu logam berat itu dengan suara derit yang memecah keheningan malam, seperti jeritan besi yang terluka. Hawa dingin keluar dari dalam, membawa bau anyir darah segar dan daging busuk yang membuat raja menahan mual. Di dalam kontainer, tersusun puluhan peti kayu bertuliskan Protein Export MOT Batch 12, masing-masing disegel dengan plastik berlumur darah kering. Bagas berbicara pada bawahannya dengan nada rendah tapi tegas. Suaranya seperti pisau yang mengiris. Pastikan semua dikirim malam ini. Tak boleh ada yang tahu isi sebenarnya. Kapal berangkat jam 1. Kalau bocor, kalian tahu akibatnya. Kita potong kalian hidup-hidup, seperti yang lain. Raja menatap wajah Sari, yang pucat seperti mayat, dan berbisik, itu bukti yang kita cari. Kalau kita foto isi peti itu, kita bisa hentikan mereka. Sari mengangguk pelan, air mata mulai menggenang, suaranya pecah penuh keharuan. Raja, aku takut. Aku lihat anak kecil di meja potong itu, matanya memohon padaku. Bibi, tolong, aku mau pulang. Kalau kita gagal malam ini, adikku dia akan jadi seperti itu. Aku tak bisa bayangkan dia dipotong hidup-hidup. Raja, tolong, janji padaku kita akan selamat. Aku tak mau dia sendirian, seperti aku dulu waktu ibu mati. Raja memegang tangannya erat, matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar penuh emosi. Sari, aku janji, adikmu tak akan kehilanganmu. Aku tahu rasanya jadi yatim, ditinggal ayah karena kasus seperti ini. Kita akan keluar dari sini, bawa bukti, dan hentikan monster itu. Demi adikmu, demi Arif, demi semua yang mereka bunuh. Namun sebelum mereka bergerak, salah satu penjaga menyorotkan senter ke arah truk tempat mereka bersembunyi. Sinar putih menyapu wajah raja seperti sorot kematian. Siapa di sana? Teriak penjaga, suaranya sadis seperti tawa iblis. Raja spontan menarik tangan Sari, mereka berlari ke sisi kanan dermaga, kaki mereka terpleset di beton basah yang licin oleh darah dan minyak solar. Suara tembakan pecah di udara, peluru menghantam drum besi di sekitar mereka, memercikan api kecil seperti nyala neraka. Sari menjerit, tapi raja menariknya lebih cepat, melompati tali kapal dan berlari ke gudang tua di ujung dermaga yang penuh karung berlumur darah kering. Mereka berlindung di balik tumpukan karung, bau busuk daging manusia menyengat hidung mereka seperti racun. Raja mengatur napas, memeriksa saku jaketnya, kamera kecil masih ada. Kita cuma butuh satu foto, Sari, bisiknya, suaranya penuh tekad tapi rapuh. Satu foto untuk dunia. Dari luar, suara langkah Bagas mendekat, berat dan penuh ancaman. Raja Sihombing, serunya lantang, suaranya menggema seperti vonis mati di dermaga yang sunyi. Kau pikir bisa bersembunyi dari kami? Raja menegang, menatap Sari dengan bingung. Dia tahu namaku, bisiknya, jantungnya berdegup kencang. Bagas melangkah masuk ke gudang, senter di tangannya berputar memeriksa sudut-sudut gelap, cahayanya memantul dari genangan darah di lantai. Ayahmu sudah cukup menutupimu selama ini, tapi sekarang semua sudah selesai. Jangan buat keadaan lebih buruk, Raja. Kalimat itu membuat dunia Raja berhenti, seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ayahku, ulangnya pelan, suaranya pecah oleh keharuan dan kebingungan. Kau bicara soal Dokter Isna? Dia ibumu. Sari menatapnya dengan mata membelalak, air mata mengalir deras. Raja, apa maksudnya? Ibumu yang lakukan ini? Yang potong anak-anak, yang bunuh adikku dalam mimpi setiap malam. Raja menelan ludah, air mata jatuh ke lantai, suaranya tersendat. Aku tak tahu, Sari. Ayahku hilang bertahun lalu, katanya karena kasus korupsi. Tapi kalau Isna ibuku, kalau dia dalang ini, aku tak pantas hidup. Aku benci diriku kalau darahnya mengalir di tubuhku. Tapi aku janji, Sari, aku akan hentikan ini, demi kau, demi adikmu, demi ayahku yang mungkin juga jadi potongan di peti itu.